Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini, masih pembahasan kitab Aqidatis Salafi Ashabil Hadits, dan kita masih di muqaddimah kitab yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Saya baca dari halaman 18, di mana beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa ahrazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha barakataha wa khairaha. Wa ahrazu, yaitu mereka para ulama salaf berjalan di atas jalan Al-Quran dan jalan sunnah Rasulullah SAW, itu menjadi sebab penjagaan mereka dari hal-hal yang akan bisa atau dari hal-hal yang akan menyimpang mereka dari kebenaran itu sendiri. Dan juga itu sebagai bentuk penjagaan kepada orang-orang yang mereka seru di atas manhaj tersebut, dengan keberkahan dan kebaikan yang ada pada manhaj salaf itu. Wa afdau ila ma qaddamuhum min thawabi i'tiqadihim laha. Dan mereka telah mendapatkan apa yang mereka hadapkan atau apa yang mereka usahakan dari pahala i'tiqadnya mereka, wastimsakihim biha, dan ketika mereka berpegang teguh di atas manhaj tersebut, wa irsyadil ibadi ilaiha, dan mereka memberikan pengarahan kepada umat atau kepada hamba-hamba Allah kepada jalan tersebut, wa hamlahum iyahum alaiha, dan kemudian mereka mengajak atau menggiring atau memaparkan manusia kepada jalan tersebut, maka fastakhartullahu ta'ala wa athbattu fi hadil juz ma tayassara minha ala sabilil ikhtisar. Maka aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian aku menyebutkan di dalam kitab ini apa yang mudah dari akidahnya para salaf, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, dan akidahnya para tabi'ut tabi'in ala sabilil ikhtisar, tetapi dalam bentuk ringkasan, tidak atau bukan dalam bentuk pembahasan yang panjang. Beliau hanya menyebutkan beberapa poin, dan kemudian mungkin mendatangkan satu dalil atau beberapa ucapan para ulama terdahulu, beliau masuk kepada pembahasan yang lainnya. Dan kita ketahui para ulama kita, ulama terdahulu secara khusus, ada di antara mereka yang menulis tentang akidah ahli sunnati wal jamaah dengan kitab yang ringkas seperti yang akan kita baca. Ada di antara mereka yang menulis kitab yang panjang, seperti kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadits miliknya Al-Imam Al-Lalikai, dan juga Aqidah Thahawiyah miliknya Al-Imam Thahawi rahimahullah. Di sana penjabaran dan penjelasan tentang akidah itu lebih panjang dari pembahasan yang akan kita baca dari kitab kita ini. Dan sebenarnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kembali kepada kitab yang lebih dahulu lagi dari ulama-ulama di zaman tabi'in ataukah ulama-ulama di zaman tabi'ut tabi'in, maka kitab akidah yaitu lebih tipis dibandingkan kitab-kitab yang ditulis belakangan. Kenapa? Karena di zaman tersebut belum masuk ilmu filsafat di dalam pembahasan akidah. Ketika mereka membahas tentang Ar-Rahman wa ala arsy istawa, mereka tinggal mendatangkan ayat, mendatangkan hadis, dan menyebutkan keyakinan para salaf demikian. Kemudian ulama-ulama al-mutaakhirin yang hidup di 600-an Hijriah atau hidup 500 Hijriah atau juga sebelumnya, ketika pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Jahmiyah, pemikiran Ahlul Kalam itu memasuki atau tercampur dengan ilmu akidah, maka di sini para ulama membutuhkan penjelasan dan bantahan kepada jalannya mereka. Nah, sebelum dibantah, dijelaskan dulu bagaimana jalannya Jahmiyah. Dipaparkan dulu bagaimana jalan Mu'tazilah. Nah, ketika penuntut ilmu sudah memahami bagaimana jalannya akidahnya Mu'tazilah dan akidahnya Jahmiyah,
baru kemudian difahamin ini akidahnya Ahlussunnah demikian dan demikian. Makanya kitabnya lebih panjang atau lebih lebar dibandingkan kitab-kitab ulama al-mutaqaddimin. Itu di antara hal yang disebutkan. Raja'a ayantafa'a biha ulul albab wal absar, sehingga aku berharap dengan kitab yang kutulis ini bisa memberikan faidah kepada orang-orang yang mereka memiliki hati dan juga memiliki pandangan. Wallahu subhanahu yuhaqqiqul dhann wa yujzal alaina al-manna wal bitaufiq wal istiqamati ala sabil rusyd wal haqqi bimannihi wa fadlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan merealisasikan dari ilmu itu sendiri dan memberikan kepada kita anugerah dan taufik dan istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang hak, ya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi kita masuk kepada inti kitab kita. Tapi perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, pembahasan yang pertama at-tauhidu. Ashabul hadithi hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatihim atau amwatahum. Ashabul hadis yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga orang-orang yang hidup dari kalangan mereka dan merahmati ya orang-orang yang telah wafat dari kalangan mereka. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam bi risalati wan nubuwati. Baik. Kalimat yashhadu itu secara definisi disebutkan oleh para ulama adalah qaulun an ilmin wal yaqin. Syahadah adalah sebuah ucapan, sebuah persaksian dari sesuatu ilmu dan sesuatu keyakinan. Itu namanya syahadah. Dan syahadah itu tidak mesti harus disaksikan. Karena terkadang seseorang ketika mengartikan syahadah dengan bahasa Indonesia, yaitu melihat, memperhatikan, kemudian mereka menanamkan keraguan di tengah muslimin, kalian tidak pernah melihat Allah. Kalian tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Kalian tidak pernah melihat Al-Quran. Bagaimana kemudian kalian mempersaksikan sesuatu yang tidak pernah kalian lihat? Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam, muslimin, mereka mempersaksikan sesuatu apa yang mereka tidak lihat. Dan ini menunjukkan batalnya persaksian kalian. Ini merupakan sebuah kebatilan. Ini sesuatu yang tidak benar. Karena syahadat secara bahasa atau secara definisi disebut oleh para ulama adalah ucapan, persaksian, ya keyakinan seseorang dari sesuatu ilmu dan juga dibangun di atas keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, itu dibangun di atas ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, adanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa difahami dengan akal dan logika. Yang ketiga, adanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirasakan secara his. Ya, bisa dirasakan oleh seseorang manusia. Apa maksudnya? Al-Quran dan Sunnah jelas Allah telah memaparkan adanya Allah dalam ayatnya. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah engkau ragu kepada Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi? Bahkan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW tidak ragu sama sekali adanya Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah mengatakan walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara his, secara rasa yang dirasakan oleh seseorang ketika seseorang terjatuh ya di dalam kondisi apakah dia sakit ya ataukah dia mendapatkan bencana ataukah dia mendapatkan musibah ya atau ada sesuatu yang hilang pada dirinya, kebiasaan manusia tersebut dia akan mencari pegangan. Biasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencari sesuatu yang akan bisa menghibur dirinya. Ini kebanyakan manusia. Ya kecuali memang orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang syad, ketika dia punya masalah dalam hidupnya, narkoba yang menjadi solusi. Ya, kehidupan bebas yang menjadi solusi, tempat diskotik yang jadi solusi. Adapun manusia, para hadirin dan hadirat, yang memiliki fitrah, ketika dia punya masalah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, secara akal.
Ya, secara logika adanya Allah Subhanahu wa taala. Kapal yang kecil yang berjalan di tengah lautan, itu ada yang membuatnya, ada yang mengontrolnya. Bahkan hari ini drone yang dia bisa menembak ya musuh-musuh atau menembak objek yang mereka ingin tembak tanpa ada awak, ya tanpa ada yang menyetir, tetapi tetap dia ada yang buat. Ya, tetap ada yang mengontrolnya dari tempat kejauhan. Ya, juga tetap ada yang akan mengeker kemana yang harus diarahkan peluru tersebut. Ya. Nah, sesuatu barang yang kecil saja membutuhkan ada yang mengontrol dan menciptakan. Apakah logis langit dan bumi yang kemudian ada sekian miliar manusia di dalamnya dan sekian miliar makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang matahari terbit dan tenggelam pada waktu yang tepat, apakah ini tidak ada yang mengaturnya? Maka ini sesuatu yang sangat mustahil. Bisa difahami para hadirin dan hadirat, jadi syahadat, saya tegaskan kembali, tidak mesti dia harus dilihat dengan mata kepala. Tapi syahadat itu adalah sebuah ucapan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan terhadap sesuatu yang dia persaksikan. Kemudian bil wahdaniyati, al wahdaniyah, ya, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya, keesaan Allah pada asma dan sifatnya, dan keesaan Allah pada uluhiyahnya. Dan terkadang ketika para ulama membagi tauhid dibagi menjadi 3, ya selalu akan menjadi pukulan atau akan selalu menjadi celaan dan cacian dari sebagian orang terhadap pembagian ini. Maka kita jawab secara ringkas para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita tegaskan, na'am, tidak datang penyebutan di dalam Al-Quran dan juga tidak datang penyebutan dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan ketahuilah tauhid itu dibagi menjadi 3, atau ketahuilah bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi 2. Memang betul tidak datang penyebutannya dalam Al-Quran dan juga tidak datang penyebutannya dalam Sunnah Rasulullah SAW. Namun di sana para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah ada namanya istiqra. Ya, para ulama membaca dan meneliti dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian mereka menyimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut sebuah kesimpulan dari sebuah fan dari funul ilm. Sebelum kita bahas masalah tauhid, kita bahas dulu masalah yang lainnya. Para ulama kita ketika mereka membahas tentang ilmu usul fikih, mereka mengatakan bahwasannya al-amr yaqtadil wujub. Amar perintah itu menunjukkan kewajiban. Atau mereka mengatakan bahwasannya perintah itu menunjukkan faurian. Ya, perintah itu menunjukkan sesuatu yang harus segera dilakukan. Nah, apakah ada lafaz hadis dari Nabi SAW yang mengatakan yang namanya perintah itu harus segera kamu lakukan? Tidak ada sepengetahuan yang kita ketahui. Akan tetapi para ulama membuat kaidah ini, membuat kesimpulan ini dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang mereka ambil. Ya, misalnya Rasulullah SAW ketika dihadang oleh orang-orang musyrikin di Hudaybiyah tidak boleh masuk ke Mekah pada waktu itu, ya, dan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya dan memotong hadyunya. Kemudian sebagian para sahabat Rasulullah SAW tidak segera melakukannya karena mereka yang masih berharap agar Rasulullah membatalkan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Kemudian Rasulullah masuk ke tempat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan beliau mengungkapkan kejengkelan beliau atau ketidaksukaan beliau. Sahabat Rasulullah SAW tidak segera mencukur rambut mereka dan memotong hadyu. Ya, dan kemudian dengan hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya asal daripada perintah menunjukkan sesuatu yang harus disegerakan. Baik. Ya, ini namanya istiqra wa tatabu dan istinbat dari sebuah nas. Baik. Nah, begitu juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah ketika para ulama membahas tentang rukun salat. Ya, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15 dan seterusnya. Nah, sekarang yang mengatakan 13 atau lebih, apakah ada hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwasannya rukun salat sekian dan sekian? Iya, sepengetahuan yang kita ketahui tidak ada penyebutannya dalam satu nas. Iya, tetapi di sana para ulama mengambil istimbat dari dalil
Misalnya Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian ketika salat dalam keadaan kunut kepada Allah. Mereka mengatakan bahwasanya berdiri dalam salat merupakan berdirilah rukun dari salat. Kemudian misalnya Rasulullah SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun salat. Nah, begitu juga hal-hal yang lainnya yang datang dari Al-Quran dan datang hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kalau seandainya kita menolak pembagian tauhid dengan dalih bahwasannya itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataukah tidak dalil penyebutan dari Nabi SAW, maka Anda juga lazimnya harus menolak pembagian para ulama menyebutkan rukun sholat ada 13. Anda juga harus tolak. Dan juga Anda harus menolak ya pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya asal daripada perintah adalah wajib. Karena itu tidak terlafadzkan dari mulut Nabi SAW menyebutkan 13. Jelas ya? Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, walaupun di sana tidak penyebutannya 1, 2, dan 3 dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi telah datang ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan tauhid itu ada yang namanya rububiyah, ada yang namanya uluhiyah, dan ada yang namanya al-asma dan sifatnya Allah Rabbul Alamin. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat ayat yang lebih atau ayat di tengah Al-Quran atau di akhir Al-Quran, ya, di awal Al-Quran yang kita baca. Ya, Al-Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemilik alam semesta ini. Ini menunjukkan akan rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Dan juga Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Ar-Rahman, ya, Allah itu memiliki nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ini merupakan tauhid al-asma wa sifat. Dan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan tauhid apa? Menunjukkan tauhid al-uluhiyah. Ya, jadi ulama mengambil pembagian tauhid itu menjadi 3 adalah istimbat dari ayat-ayat Al-Quran, sama seperti mereka menyebutkan rukun salat sekian dan sekian seperti yang telah kita sebutkan tadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, atau Allah yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Ini namanya apa? Tauhid ar-rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah Allah dan bersabarlah engkau ketika beribadah kepada Allah. Itu namanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya, dan apakah ada di sana sesuatu yang sama dengan Allah? Dari nama-nama dan sifat-sifatnya tidak ada. Tidak ada di sana sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah para hadirin dan hadirat yang dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, menghujahi orang-orang musyrikin keyakinan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah untuk menekan mereka agar beriman kepada Allah pada tauhid al-uluhiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang semisal ayat ya wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Ya, kemudian nanti akan ditekan afala taqilun. Ya, afala tatadakkarun, tidaklah kalian berfikir, tidaklah kalian berakal. Maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama, tidaklahkah engkau berakal wahai orang musyrikin, setelah keyakinan kalian bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, keyakinan engkau kepada rububiyah, kemudian kenapa kemudian engkau beribadah kepada Lata? Kenapa engkau beribadah kepada Uzza? Kenapa engkau beribadah kepada Manat? Kenapa engkau tidak mensucikan ibadahmu hanya kepada Allah setelah keyakinan engkau bahwasanya Allah yang menciptakan? Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga sebelumnya sebenarnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Mandah rahimahullah yang hidup pada tahun 200-an Hijriah, mereka telah menyebutkan adanya tauhid at-talab wal qasad dan ada tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Mereka membagi tauhid dibagi menjadi 2. Apa itu tauhid al-ma'rifah wal itsbat? Tauhid al-ma'rifah adalah tauhid ar-rububiyah, tauhid al-itsbat adalah tauhid al-asma wa sifat. Dan kedua tauhid talab wal qasad. Apa itu tauhid talab wal qasad? Adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya itu datang dalam konteks perintah.
Ya, dan itu merupakan tujuan diutusnya para nabi, diutusnya para rasul untuk memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian syahadah yang kedua, wali rasuli sallallahu alaihi wasallam birisalati wan nubuwah. Ya, seseorang mempersaksikan dengan ilmu dan yakin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah, ya, dan nabi yang diutus oleh Allahu Rabbul Alamin. Dan syahadah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, tidak boleh di sana ada sedikit pun keraguan. Kapan seseorang ragu pada syahadat la ilaha illallah dan ragu pada syahadat Muhammad Rasulullah, ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi kaidah yang sudah cukup populer dan sering kita dengar, al-yakin la yazulu bisyak, sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, itu bukan pembahasan pada bab ini. Tetapi itu pembahasan dalam bab fikih, dalam bab ibadah. Ya, seseorang yang tadinya dia sudah berwudu kemudian datang was-was, ya seperti sudah kentut, maka tetap dibangun di atas keyakinan tadi. Apa keyakinan dia? Dia keyakinan wudu. Ya, seseorang yang dia sudah sholat, kemudian setelah dia sholat datang keraguan, kayaknya saya belum sholat. Maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan dia apa yang dia bangun ibadahnya tadi. Dan ini tidak berlaku para hadirin dan hadirat dalam bab akhbar. Tidak berlaku dalam bab yang sedang kita bahas ini. Ketika seseorang sedikit saja dia ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, Allah yang menciptakan, dan juga sedikit saja dia ragu apakah Nabi Muhammad itu rasulnya Allah ataukah bukan. Ragu dia 2%. Saya ragu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi 98% saya yakin Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah, ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena yang namanya syahadat, saya ulangi kembali, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah sesuatu ucapan yang dibangun di atas ilmu dan yakin. Jelas ya? Dan ini adalah pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kitab kita ini. Pembahasan tentang tauhidnya Allah dan pembahasan tentang syahadatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada poin selanjutnya beliau datangkan dengan rincian. Jadi beliau datang secara mujmal pembahasan dan kemudian beliau rincikan. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyu wa tanziluh أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. Perhatikan. وَيَعْرِفُونَ رَبَّهُ. Mereka ahlul hadis mengetahui Rabbnya mereka. Dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Sebelum saya artikan, ada satu kaidah penting yang perlu kita ketahui para hadirin dan hadirat. Sesuatu itu akan bisa kita ketahui kaifiyahnya. Pertama, kita melihatnya. Yang kedua, ada orang yang melihatnya dan kemudian mengkhabarkan kepada kita. Yang ketiga, ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Ya, maka itu bisa kita gambarkan bagaimana kaifiyahnya. Kita bisa menggambarkan bagaimana bentuknya. Ya, ketika ada 3 hal tadi. Nah, pertama, ketika kita bahas permasalahan ini pada sifat Allah, apakah ada di antara kita yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya, tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat Allah. Yang kedua, apakah ada seseorang yang dia melihat Allah, yang kemudian dia khabarkan kepada kita bagaimana kaifiyahnya Allah? Juga tidak ada. Yang ketiga, apakah ada di sana sesuatu yang menyerupai Allah? Juga tidak ada. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Nah, ketika tidak ada satupun yang melihat Allah, kita tidak pernah melihat Allah, dan juga tidak ada satupun manusia yang melihat Allah yang bisa mengkhabarkan kepada kita, dan juga tidak ada satupun sesuatu yang menyerupai Allah, maka di sini terhalangi bagi kita untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tertentu. Kecuali hanya satu jalan saja yang bisa kita tempuh, apa yang Allah khabarkan pada dirinya dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, tidak ada lebih daripada itu. Ya, hanya 2 cara saja. Cara kita menentukan
sifat-sifat Allahur Rabbul Alamin. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Allahil bayan wa 'alar rasul balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menjelaskan agama ini dan Rasul yang menyampaikannya. Adapun kita para hadirin dan hadirat cukup menerima apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masuk logika manusia di situ. Tidak ada akal manusia memahami atau menetapkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk tertentu. Ya, karena itu hal terhalangi dari kita semuanya. Ya, bisa difahami ya? Maka di sini Syekh rahimahullah mempertegas kepada kita, wa ya'rifuna rabbahum. Mereka ahlul hadis mengenal Tuhan mereka, mengenal Allah bisifatihi, dengan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifatnya pada wahyunya. Allah telah menyebutkan sifatnya pada apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan juga apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma waradatil akhbaru, apa yang telah warid dari khabar-khabar yang sahih dan yang dinukilkan oleh orang-orang yang thiqat, orang-orang yang adil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dari poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, kita di sini bisa mengambil sebuah kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah, la ya'rifullah illa bisifatihi wa la ta'rifu sifatuhu illa bil wahyi. Ya, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali dengan sifat-sifatnya. Dan tidak ada yang mengetahui sifat Allah kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada kita. Jelas para hadirin dan hadirat? Jadi tidak ada akal dan logika manusia dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita cukupkan apa yang datang dari Allah dan kita cukupkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ada kaidah-kaidah yang lainnya atau ada contoh-contoh pada pembahasan selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Perhatikan selanjutnya. Kalimat Syekh di sini, ala ma waradatil akhbaru as-sihah. Apa yang warid dari khobar-khobar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada isyarat dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, salahnya atau batilnya orang-orang yang mereka mengatakan penetapan dalam masalah akidah, penetapan dalam masalah asma dan sifat Allah itu tidak bisa dari hadisul ahad, hanya saja bisa dijadikan dalil dari hadis-hadis yang mutawatir. Jadi kalau hadis yang mutawatir kita bisa terima dalam penetapan akidah, adapun hadis ahad kita tidak bisa menerima dalam penetapan akidah. Maka terbantah dari apa yang beliau sebutkan di sini, ya kita menetapkan dalam masalah akidah, kita menetapkan dalam masalah asma dan sifat Allah dari apa saja yang warid dari Nabi SAW, selama riwayat tersebut sahih, maka dia bisa dijadikan hujjah. Selama riwayat tersebut dinukilkan dari orang-orang yang adil, dari orang-orang yang thiqat, maka hadis tersebut diterima, apakah itu hadis ahad ataukah itu hadis yang mutawatir. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yuthbituna lahu jalla jalaluh ma athbata li nafsihi fi kitabih. Ya. Wa yuthbituna lahu, mereka ahlul hadis menetapkan lahu itu bagi Allah, jalla jalaluh ma athbata li nafsihi, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitabnya. Baik. Kemudian wala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan rasulnya. Nah, di sini ada kaidah para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dari poin yang keempat disebutkan oleh Syekh, babul asma'i was sifati babu taufiqi. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang itu ya diikat dengan apa yang datang dalil dari Al-Quran dan datang dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pegangannya hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan tidak dikias dengan akliyah. Tidak dijadikan pegangan dengan menggunakan akal dan logika. Karena memang akal dan logika manusia tidak akan mampu untuk mengetahui perkara-perkara gaib, apalagi yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keterbatasan akal dan pikiran manusia. Taib. Saya sering mencontohkan, Allah menyebutkan, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Dan Allah tidak memberikan informasi dan khobar tentang ruh kecuali sedikit saja daripada ilmu. Baik, perhatikan. Baik. Secanggih-canggihnya ilmu kedokteran hari ini, ilmu medis hari ini, ya, yang bisa memasukkan selang ke dalam tubuh untuk mencari di mana penyakit atau ada sumbat-sumbatan, sesuatu yang ajaib, perkembangan ilmu medis di zaman sekarang ini. Tetapi sehebat-hebatnya ilmu yang dimiliki oleh manusia, tetap dia tidak bisa menyikapi bagaimana yang namanya ruh tadi. Ya, ruhnya warnanya apa, terbuat dari bahan apa, kira-kira kalau ditimbang berapa kilo, baunya bagaimana, dan letaknya di mana, apakah di mata manusia, ataukah di jantungnya, ataukah di kakinya, ataukah di mana letak ruh tersebut. Iya, manusia tidak memahaminya. Manusia tidak bisa melingkupi segala sesuatu padahal itu ada pada tubuhnya. Lengket dengan badannya. Tidak jauh. Ya, bukan perkara gaib. Dalam arti kata tidak nampak darinya. Ya, itu sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Sesuatu makhluk saja. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Manusia ada keterbatasan ilmu. Dan memang Allah mengatakan tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Satu hal. Hal yang kedua. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang ikut kajian di malam hari ini. Ada yang di Aceh. Ada yang di Malang. Ada yang di Jakarta. Ada yang di Abu Dhabi. Ya, mungkin juga ada yang di Dubai. Ya. Kalau seandainya 30 tahun yang lalu saya memberikan informasi, ya, kita bisa kajian nanti malam, ya, yang pendengarnya bisa dari Abu Dhabi, bisa dari Dubai, bisa dari Jakarta, bisa dari Malang, bisa dari Indonesia, bisa dari Aceh. Ya, seseorang berbicara di sebuah tempat yang mana pembicaraan itu bisa didengar oleh semua orang, gambarnya juga bisa terlihat. Gambarnya bisa terlihat live langsung. Kira-kira 30 tahun yang lalu, akal dan logika manusia masuk atau tidak? Masuk atau enggak kira-kira? 30 tahun yang lalu saya mengkhabarkan ini. Ya, mungkin enggak logis. Kamu gila apa? Bagaimana mungkin kita bisa berbicara dalam satu tempat, tapi orangnya berbeda-beda? Tetapi hari ini ada, terjadi. Teman-teman semua menyaksikan, yang hadir kajian Zoom, bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Bahkan bisa membaca kitab yang dikirim, tertulis. Yang 30 tahun yang lalu, hal yang seperti ini nggak masuk akal. Tapi hari ini masuk akal atau tidak? Masuk akal. Nah, kalau urusan dunia saja ada sesuatu yang tadinya nggak masuk akal, sekarang bisa masuk akal, maka para hadirin dan hadirat, apalagi ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah yang dibangun dengan akal kita, dibangun dengan pemikiran kita, maka tentunya banyak hal-hal yang akan kita tolak, akan kita takwil. Padahal dalam kehidupan dunia ini saja, banyak hal yang nggak masuk akal, tapi hari ini masuk akal buat kita. Ya, ini menunjukkan adanya keterbatasan ilmunya manusia. Maka disinilah kita butuh kejujuran. Ya, dalam mengikuti akidah salaf, yang mana para aimatus salaf, mereka mengimani, menetapkan apa yang Allah khabarkan dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dan mereka tidak takalluf, mereka tidak membebani dirinya sebagaimana kebanyakan orang-orang hari ini membebani diri dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke sepertiga dunia, turun ke langit dunia di sepertiga malam. Dibacakan oleh Nabi SAW kepada mereka.
Dan tidak ada orang yang lebih memiliki kecemburuan dalam masalah agama melebihi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang lebih mencintai orang lain lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan turunnya Allah, beliau berhenti, Allah turun di sepertiga dunia, beliau tidak menyebutkan kaifiahnya. Ketika Rasulullah tidak menyebutkan kaifiahnya, itulah yang terbaik untuk kita. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling memiliki kecemburuan, orang yang memiliki kesemangatan, orang yang paling penasaran terhadap ilmu, tetapi tidak terbesit di kepala mereka. Ya Rasulullah, bukankah di Mekah waktunya sekian, dan juga di Syam waktunya berbeda dengan waktu yang ada di tempat kita? Bukankah nanti Allah akan turun-turun terus? Tidak pernah terfikirkan itu di kalangan sahabat Rasulullah. Dan tidak terfikirkan bukan mereka itu orang yang bodoh. Ya karena mereka memahami apa yang datang dari Nabi SAW, demikian yang mereka imani. Adapun orang-orang hari ini, mereka menetapkan sifat-sifat Allah, kemudian dia mentakwil ke kiri dan mentakwil ke kanan, karena dia menimbang sesuatu itu dengan akal dan logikanya, maka lahirlah kelompok-kelompok yang akan kita sebutkan nanti. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi fayaquluna inna khalaqa adam biyadayhi kama nassa subhana alaihi fi qawlihi azza wa jalla azmin qail qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wala ya'taqidun, mereka tidaklah berkeyakinan tashbihan. Ya, sifatnya Allah itu menyerupai daripada sifat makhluknya. Baik, mereka tidak meyakini demikian. Perhatikan baik-baik. Sebagian orang, mereka menggunakan ucapan salaf dengan lafaz yang seperti ini untuk menafikan sifat-sifat Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy-Nya. Kemudian dia mengambil ucapan salaf, mereka meyakini bahwasannya tidak boleh menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Makhluk, ya kalau dia bertempat, maka tempat itu akan lebih besar daripada makhluk. Dan makhluk itu butuh kepada tempat. Ya, nah kalau seandainya kita katakan Allah beristiwa di atas arasy-Nya, berarti Allah akan sama dengan makhluknya, maka kita tidak menetapkan istiwa bagi Allah, karena salaf berkeyakinan tidak boleh menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu kata mereka. Itu pemahaman mereka dalam memahami ucapan salaf, wala ya'taqiduna tashbihan li sifati bi sifati khalqihi. Jelas para hadirin dan hadirat? Tetapi yang dimaksudkan oleh para aimatus salaf, ketika mereka mengatakan tidaklah para salaf meyakini adanya keserupan sifat Allah dengan sifat makhluknya, yaitu dalam bab at-tamthil. Ya, tangan Allah sama dengan tangannya makhluk. Ya, istiwanya Allah sama dengan istiwanya makhluk. Turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Itu yang diingkari oleh para ulama salaf. Adapun menetapkan sifat-sifat yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, sifat-sifat yang disifati oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, itu tidak diingkari oleh para ulama salaf. Bahkan mereka mengatakan kita menetapkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tetapi tanpa kita mentashbih, tanpa kita mentahrif, tanpa kita mentaktil, tanpa kita mentakif, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Baik, teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut, paham kira-kira? Atau mungkin terlalu cepat saya membahasnya? Nah, mana nih Agung? Tidak usah. Santai, jelas ya? Bisa dipahami, insya Allah jelas. Nah, kalau Agung mungkin bisa yang lain. Agung sudah tamat kitab. Yang lain yang gimana? Lain gimana? Boleh kasih pendapatnya juga. Nah, bisa difahami ya? Baik. Kita lanjut. Perhatikan. Innahu khalaqa Adam biyadih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah naskan pada ucapannya, qala ya iblisu. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Insya Allah nanti kita akan bahas, ya, dengan kedua tanganku kita akan bahas apakah salaf mereka menetapkan tangan bagi Allah ataukah tidak. Apakah mereka mentakwil tangan itu dengan mana kekuatan ataukah nikmat ataukah tidak. Nah, kalau seandainya tidak ditakwil kepada nikmat ataukah kekuatan, ya, maka apa jawaban yang harus kita jawab kepada mereka? Yang mentakwil sifat tersebut menjadi nikmat dan kekuatan. Ini insya Allah akan kita bahas pada tempatnya. Cuman kita ingin memahami dulu, para salaf mereka menetapkan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, tetapi mereka tidak mentashbih sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maksudnya apa? Tidak mengatakan sifatnya Allah sama dengan sifat makhluk. Sama dari sisi lafaz, tidak harus mesti sama dari sisi hakikat. Ini kaidah yang harus dipahami. Saya ulangi kembali. Sama dari sisi nama, tidak mesti harus sama dari sisi kaifiyahnya. Sekarang, Allah ada atau tidak? Allah ada atau tidak? Ada Allah. Siapa yang meyakini tidak adanya Allah, maka dia kafir. Dia ateis. Taib. Sekarang makhluk. Ada nggak makhluk? Tidak ada yang bisa menafikan. Yang mengatakan makhluk tidak ada. Allah wujud, makhluk juga wujud. Sama nggak lafadznya? Sama. Tetapi yang berbeda ada hakikatnya. Wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Wujudnya Allah tidak disertai dengan sesuatu yang tidak ada. Adapun wujudnya makhluk, sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian jadi ada. Adanya wujudnya makhluk, ya, dia akan fana, dia akan hilang, dia akan mati. Adapun Allah hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Begitu juga ketika adanya manusia yang mereka kekal, kekekalan manusia itu Allah yang mengekalkan mereka. Sama dari sisi nama, ya, tetapi ketika dinisbatkan wujud kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, ketika dinisbatkan kepada makhluk sesuai dengan kelemahannya makhluk. Sama lafadznya nggak mesti sama dari sisi hakikatnya. Kedua, 6. Ilmu. Allah punya ilmu, jelas. Allah alim. Manusia punya ilmu, jelas. Manusia punya ilmu, maka disebut ulama. Ada ilmu manusia. Apakah ketika Allah punya ilmu dan manusia punya ilmu, ilmunya Allah sama dengan ilmunya makhluk? Tentunya berbeda. Ilmunya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tidak terbatas dari ilmu Allah. Adapun ilmunya makhluk sesuai dengan makhluk itu sendiri. Faham di sini para hadirin? Hidup. Hayyun. Allah hidup, na'am, Allah hidup. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut, kata Abu Bakar Siddiq. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup. Dan kita manusia hidup atau tidak? Kita juga hidup. Sama, hidup. Tetapi ketika hidup itu disandarkan kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tetapi ketika hidup itu disandarkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kelemahannya makhluk. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Nah, begitu juga dalam pembahasan tangan. Begitu juga dalam pembahasan istiwa kita isyaratkan. Iya, makhluk punya tangan. Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an Allah punya tangan. Maka ketika tangan itu disandarkan kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Adapun tangannya makhluk sesuai dengan kelemahannya makhluk. Ya, saya tegaskan kembali, sama dari sisi lafaz, tidak mesti harus sama dari sisi hakikat dan sifat-sifatnya. Ya, kita punya wajah, rumah kita juga punya wajah, masjid kita juga punya wajah. Apakah wajah kita sama dengan wajah masjid? Tentunya berbeda. Sama dari sisi nama, saya tegaskan kembali, tidak mesti harus sama dari sisi hakikatnya. Baik. Kemudian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi bihamlil yadain ala ni'matain awil quwwatain
tahrifal mu'tazilati al-jahmiyati ahlakahumullahu. Dan tidaklah mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya dengan menafsirkan yadain ala ni'matain. Diingkari tidak oleh al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Ya, Imam Sabuni, ya beliau bukan Wahabi. Karena nggak mungkin beliau Wahabi. Beliau hidup di tahun 300 Hijriah, sementara Muhammad bin Abdul Wahab itu di tahun 1100 Hijriah. Dan beliau juga tidak mungkin Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hidup 600 Hijriah, sementara beliau hidup di tahun 300-an Hijriah. Ya, sementara beliau mengatakan, wala yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi bihamlil yadain ala ni'matain. Ya, itu kan kitab-kitab yang sudah diubah-ubah sama Wahabi. Wahabi kan kerjaannya suka mengubah-ubah kitab para ulama. Kalau sudah kondisinya demikian, para hadirin dan hadirat, seperti kata Allah. Ya, kalau seandainya ada orang jahil yang berbicara kepadamu, ya sudah ucapkan selamat tinggal. Tidak perlu dilayani, nggak perlu diladeni. Karena seseorang ketika sudah mengikuti hawa nafsu, ya ibarat seperti kata pepatah, ada dua orang yang berselisih. Yang satu dari kejauhan mengatakan kambing, yang satu mengatakan burung. Kemudian tiba-tiba didekatilah, terbang dia. Kalau terbang apa namanya? Burung kan? Tapi yang mengatakan kambing, yang mengatakan tetap kambing walaupun dia bisa terbang. Begitulah hawa nafsu ketika diikuti manusia akan gelap matanya. Ya, dan juga tidak ada jaminan para hadirin dan hadirat. Kalau seandainya Rasulullah SAW datang dan hidup hari ini misalkan, dan mengkhabarkan salah ketika Anda menafsirkan tangan dengan mana seperti ini, salah. Belum ada jaminan orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu akan menerima khabar yang datang dari Nabi Muhammad SAW, walaupun dari mulut beliau sendiri tidak ada jaminan. Orang-orang as-Sabaiyun, ya, pengikutnya Abdullah bin Saba, ya mereka menuhankan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Sampai-sampai Ali mengatakan laqad ra'aitu amra munkara. Aku telah melihat sebuah perkara yang sangat mungkar. Kemudian beliau memerintahkan algojonya untuk menyiapkan api untuk membakar mereka. Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang mengingkari keyakinan mereka bahwasanya Ali sebagai Tuhan. Ali sendiri yang mengingkari. Ali sendiri akan membakar mereka. Apakah mereka percaya? Ya, apakah mereka mengikuti arahan Ali yang Ali mengatakan saya bukan Tuhan kalian? Tapi ketika Ali membakar mereka semakin yakin kalau Ali itulah Tuhan mereka. Ya, mereka semakin yakin kalau Ali itu Tuhan mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak akan diadab sesuatu dengan api kecuali pemilik api. Semakin yakin kalau Ali Tuhan, Ali sendiri yang mengingkari. Tapi bersama dengan itu mereka tidak mau beriman kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah bahayanya hawa nafsu. Makanya para hadirin dan hadirat, kita ketika menyampaikan, ya sudah kita cukup menyampaikan saja. Manusia menerima, alhamdulillah. Manusia tidak menerima, tentunya ya kita tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Nuh. Kita tidak lebih mulia dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menasihati orang-orang Khawarij pada waktu itu. Ada sebagian mereka bertobat, ada sebagian mereka tidak bertobat. Ya, agama itu adalah sekedar, agama itulah sebuah keyakinan. Ya, agama itu bukan untuk diperdebatkan. Kita hanya menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima tidak ada, kita akan lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami para hadirin atau dibawa penafsirannya kepada dua kekuatan. Tapi kenapa demikian? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala kalau diartikan dengan dua kekuatan, ya, iblis apakah juga diciptakan dengan kudrahnya Allah? Iya. Iblis juga diciptakan dengan kudrahnya Allah. Sehingga ketika diartikan sebagai kudrah, kekuatan, ataukah dua nikmat, ya, apa yang menghalangi engkau wahai iblis dari apa yang kuciptakan dengan kedua kekuatanku? Kan nggak ada beda penciptaan iblis dengan penciptaan Adam. Kalau seandainya diartikan kekuatan, nggak ada bedanya. Nggak ada kelebihan Nabi Adam. Justru di sini ada pemaparan menunjukkan kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Apa kelebihan Nabi Adam? Nabi Adam dilebihkan oleh Allah dengan diciptakan dengan kedua tangannya yang itu tidak ada dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Semua nabi-nabi yang lainnya diciptakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala
atau apa kemuliaan Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Jadi kalau diartikan kekuatan, diartikan dengan dua kenikmatan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan kekuatan Allah, dengan kudrahnya Allah. Bisa difahami? Yang kedua, perhatikan para hadirin dan hadirat. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terikat. Walu'inu bima qalu, dan dilaknat apa yang mereka ucapkan. Dan sungguh jelek apa yang keluar dari mulut mereka. Kemudian perhatikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah terhamparkan yang Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala di sini mengingkari ucapan Yahudi. Pertama, apakah orang Yahudi mengatakan Allah punya tangan? Atau Allah Subhanahu wa taala mengingkari Yahudi ya mensifati tangan Allah terikat? Mana di antara kedua hal? Tentu tidak ada keraguan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari Yahudi ketika Yahudi mengatakan Allah punya tangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang Yahudi ketika mereka mensifati tangan Allah terikat. Bahkan Allah menetapkan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah itu terhamparkan. Ya, dan ini insyaallah ya mungkin pelajaran selanjutnya kita bahas lagi. Cuma dua isyarat ini sudah mencukupi kenapa salahnya seseorang ketika membawa tangan kepada dua nikmat ataukah dua kekuatan. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat, tahrifal mu'tazilatil jahmiyati ahlakahumullah, dan itu merupakan tahrifnya Mu'tazilah dan tahrifnya al-Jahmiyah yang Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan dan menyesatkan mereka. Tahrif para hadirin dan hadirat adalah memalingkan makna dari zahirnya. Dari zahirnya, memalingkan makna dari zahirnya kepada makna yang lainnya. Itu artinya tahrif. Ya, secara sederhananya demikian. Walaupun di sana ada pembahasan, ada tariful lafzi, ada tariful ma'nawi, ya, ada tariful harokat, yang mereka mengubah harokat atau mereka mengubah makna dan sebagainya. Yang jelas kita memahami malam ini bahwasanya tahrif adalah mengubah sesuatu daripada makna zahirnya kepada makna yang lainnya yang tidak menunjukkan siyak dari ayat ataukah hadis tersebut. Bisa difahami ya? Kita bahasnya pelan-pelan atau sesuai dengan kaidah yang disebut oleh Syekh supaya tidak membingungkan, ya. Ya, jadi pelan-pelan per bab atau apa yang disampaikan oleh Syekh itu yang berusaha untuk kita sampaikan supaya kita faham dengan apa yang diinginkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Tahrifal mu'tazilatil jahmiyati. Baik. Nah, kalau kita membaca buku para ulama, setiap kelompok-kelompok yang mereka mentakwil sifat Allah semua disebut sebagai Jahmiyah. Disebut Jahmiyah. Ya, bahkan Asy'ariyah juga disebutkan Jahmiyah dari sebagian buku-buku para ulama. Ya, kenapa demikian? Pertama, pemahaman atau definisi Jahmiyah bisa dia definisi secara umum, bisa dia definisi secara khusus. Adapun Jahmiyah definisi secara khusus, yaitu sebuah kelompok yang dicetus oleh Jad bin Dirham, ya, kemudian dikembangkan oleh Jaham bin Safwan. Dan Jaham bin Safwan itu lebih populer daripada Jad bin Dirham. Wala sebenarnya pemikiran ini dikembangkan oleh Jad bin Dirham. Tetapi kenapa Jaham bin Safwan itu lebih populer dan mazhab tersebut dinisbatkan kepadanya? Karena dia mempacking ya kebatilan tersebut dengan bungkusan-bungkusan yang indah. Dia kuatkan dengan ayat-ayat Quran, dia kuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang ayat Al-Quran tidaklah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya yang dibawa oleh Jaham bin Safwan ini. Maka fitnah yang dibawa oleh Jaham bin Safwan itu lebih dahsyat dibandingkan fitnah yang dibawa oleh Jad bin Dirham. Makanya penisbatan kepada Jaham bin Safwan itu lebih lengket dibandingkan kepada pencetus pertamanya. Baik. Nah, kedua, Jahmiyah secara umum. Siapa saja yang mereka mentakwil sifat, memalingkan sifat dari makna zahirnya atau mentarif kepada makna yang lainnya, mereka mengatakan itu tetap kelompok Jahmiyah. Kenapa? Walaupun mereka tidak sama persis seperti Jahmiyah yang khusus tadi, namun jalan dan metode mereka dalam memahami sifat
itu dalam asal atau pokok yang sama. Sebelum saya sebutkan, dari sisi mana kesamaannya, Jahmiyah itu dibagi menjadi dua. Ada Jahmiyah al-Kulliyah, ada Jahmiyah al-Juz'iyah. Apa maksudnya? Ada kelompok Jahmiyah yang mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah dan menafikan dari nama-nama Allah. Dan mereka hanya menetapkan wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini adalah Jahmiyah yang khusus, yang dipelopori oleh Jad bin Dirham atau dikembangkan oleh Jahm bin Safwan. Nah, kelompok yang kedua, Al-Jahmiyah Juz'iyah. Sebagian mereka menafikan sifat dan sebagian mereka menetapkan sifat. Ada sifat-sifat Allah yang ditetapkan, mereka menetapkan nama, dan ada sebagian sifat yang mereka tetapkan, dan ada sebagian sifat yang mereka nafikan. Mereka juga disebut sebagai Jahmiyah, tapi Jahmiyah Al-Juz'iyah. Nah, kenapa mereka juga disebut sebagai Jahmiyah? Tadi saya telah memberikan isyarat, mereka memiliki pondasi yang sama. Memiliki cara berpikir yang sama dalam menolak sifat Allah. Jadi sisi mana? Jahmiyah yang khas, mereka mengatakan Allah tidak punya sifat. Kalau seandainya kita mengatakan Allah punya sifat, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki ilmu. Kalau seandainya kita menetapkan Allah punya ilmu, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Baik, ini keyakinan mereka. Dan mereka hanya menetapkan wujud saja bagi Allah. Ya, ketika ditanya, bukankah manusia juga punya wujud, manusia juga wujud, Allah juga wujud, mereka akan menjawab wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya manusia. Itu toh. Dan kaidah itu tidak mereka gunakan dalam nama dan sifat Allah yang lainnya. Seharusnya kan mereka akan mengatakan ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya makhluk. Seharusnya mereka akan mengatakan mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Itu mereka tidak mau terima. Faham? Di atas dasar inilah mereka menolak nama Allah dan sifat Allah. Nah, begitu juga orang-orang Jahmiyah Al-Juz'iyah yang menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lainnya. Mereka menetapkan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu binafsi, wadaniyah, dan seterusnya, qudrah iradah, dan seterusnya ilmu, dan mereka tetapkan. Tetapi mereka menolak sifat istiwa. Mereka menolak sifat nuzul. Mereka menolak sifat tangan. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah, kalau seandainya kita menetapkan tangan bagi Allah, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Nah, kalau seandainya Allah sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un, maka kita tidak menetapkan sifat tersebut. Sama nggak dengan Jahmiyah yang asli? Jahmiyah yang asli, ketika mereka tidak mau mengimani ilmu bagi Allah, karena kalau saya menetapkan Allah punya ilmu, Allah akan sama dengan makhluknya. Nah, begitu juga mereka mengatakan kami tidak menerima istiwa bagi Allah. Kalau kami menetapkan istiwa bagi Allah, Allah akan sama dengan makhluknya. Sama nggak pokoknya? Pokoknya sama. Pokok maksudnya usul di dalam mereka mentakwil sifat atau menta'til sifat itu dengan jalan yang sama. Makanya sebagian para ulama menyebutkan mereka juga dari kelompok Al-Jahmiyah. Wallahu ta'ala alam. Bisa para hadirin dan hadirat, mungkin ini bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dari pembahasan yang saya bahas, ya. Dan perlu murojaah, pelajaran-pelajaran seperti ini perlu dimurojaahkan, ya, karena ilmu tanpa murojaah ini terkadang tidak akan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa kita pahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita ada waktu kurang lebih 30 menit untuk membacakan pertanyaan dan menyimak jawaban dari Ustadz. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand-nya, silakan. Ya, belum ada yang raise hand, dan di Ana pun belum ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Mungkin di YouTube antum ada. Baik. Ada pertanyaan, Imam? Yang... Baik, saya lihat dulu. Atau pelajarannya terlalu sulit atau gimana nih? Jadi ada kaidah. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi ada kaidah kalau ada sesuatu pembahasan, ketika seseorang itu bertanya atau tidak bertanya, ada dua kemungkinan. Faham seluruhnya atau tidak faham seluruhnya. Dua kemungkinan. Jadi faham semuanya atau nggak paham sama sekali. Karena ketika ada pertanyaan dari pembahasan yang kita bahas, ya maka di situ ada hal yang tidak dia pahami, ada hal yang tidak pahami menunjukkan dia paham. Jelas ya. Jadi misalnya
Itu kalau bawa mobil, orang belajar mobil gini, pasti dia nggak ada pertanyaan karena belum dia tes bawa mobil. Tapi kalau sudah mobil, gimana kalau sana lampu merah itu gimana saya giginya saya apakan, lain sebagainya. Karena dia sudah ada pengetahuan. Jadi nggak apa-apa. Ini mungkin di awal muqaddimah pelajaran ya, dan memang kita harus paham. Dan kitab ini bukan kitab yang simpel sebenarnya, kitab yang simpel, tidak terlalu sulit. Cuman ada beberapa hal yang perlu untuk diberikan tekanan di situ. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Dan kalaupun seandainya saya nggak bisa jawab, setidaknya sudah ada hal yang permasalahan yang ada di benak hadirin yang mendengar semuanya, walaupun nanti saya bisa melihat buku-buku para ulama ya dari pertanyaan mungkin yang diajukan yang tidak bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, ini ada yang ingin bertanya, ada yang resen, saudara Abu Musa Al-Abad. Ya, kami silakan untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya Ustaz. Tapi mungkin pertanyaan anak agak di luar tema Ustaz. Jika ditanya mungkin untuk evaluasi Ustaz dari pembahasan tadi, alhamdulillah sudah paham Ustaz. Alhamdulillah. Cuman yang ingin anak tanyakan ada agak apa jadi pertanyaan di benak anak Ustaz. Dari fenomena yang ada Ustadz untuk dakwah salaf sendiri Ustadz, kenapa mayoritas hampir di setiap tempat itu mengalami penolakan Ustadz, sedangkan dakwah ini kan merupakan dakwah yang sesuai fitrah dan memang hak sesuai bukti ilmiah Ustadz. Nah, apakah Ana lihat fenomenanya itu yang terjadi dari ikhwannya sendiri Ustadz, atau yang berpegang di manhaj tersebut Ustadz? Ana lihat secara muamalah memang rada setelah hijrah dan mengenal manhaj salaf agak susah untuk bermuamalah dengan baik di masyarakat Ustadz. Nah, kadang misalnya dalam suatu kajian, forum kajian, ikhwan-ikhwan ini hanya bermuamalah dengan ikhwan yang lainnya juga yang sesama manhaj Ustadz. Sedangkan dengan mungkin pengikut bid'ah atau semacamnya, atau malah ahlul bid'ahnya ini agak berat untuk tegur sapa atau sekedar mengucapkan salam Ustadz. Nah, apakah itu memang dari sesuai dengan hadis Ustadz? Karena hati seseorang itu akan jiwa seseorang itu akan mengikuti jiwa yang sesama Ustadz, kalau tidak salah bunyi hadisnya Ustadz. Namun yang Ana lihat, jika membenarkan hal ini, terkadang kita juga lebih cepat mengatakan bahwa ini sunatullah, bukannya untuk mengintrospeksi muamalah kita di masyarakat Ustadz. Karena memang dari segi penampilan mungkin untuk orang awam kita memang agak berbeda. Dan jujur pertama-tama dulu juga Ana melihat kondisi fisik yang seperti ini, orang yang dengan sesuai sunnah ini agak menyeramkan mungkin Ustadz, agak beda. Nah, mungkin apakah memang ini sudah dikatakan sunatullahnya seperti itu, atau yang memang mungkin setelah kenal hijrah atau manhaj salaf malah sebenarnya akhlak yang dulunya itu baik, adab yang baik, bermuamalah dengan baik itu malah sebenarnya terkikis Ustadz. Nah, mungkin mohon nasihat dan tanggapannya Ustadz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barak, jazakallah khairan. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Dan juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun al-qabid ala dini khal-qabid ala al-jamrah. Akan datang suatu zaman, suatu masa di mana ketika engkau berpegang di atas agama seperti engkau memegang bara api. Ketika seseorang membahas sesuatu pembahasan yang tidak disukai oleh seseorang, yang bukan keyakinan dalam masalah agama, terkadang akan ada penolakan. Apalagi sesuatu yang ada keterkaitannya dengan agama, apalagi sesuatu yang dia yakini itulah sebuah perkara yang benar.
pasti akan terjadi gejolak yang lebih besar. Apa maksudnya? Seseorang, saya sering mencontohkan seseorang yang bekerja di sebuah instansi perusahaan atau instansi pemerintah, ya, yang mana pimpinan kantornya itu sangat super disiplin. Tidak ada boleh pekerja yang mereka hanya sekedar absen saja, nggak boleh. Ya, kamu harus masuk kerja. Ketahuan nggak masuk kerja, bolos kerja, mungkin akan dipotong gajinya, akan diskor atau hukuman-hukuman diberikan. Apakah pemimpin yang seperti ini disukai di kantor ataukah tidak? Saya rasa pemimpin seperti ini nggak disukai oleh para pekerja. Padahal apa? Itu sesuatu yang sifatnya dia masuk ke kantor, ya persyaratannya harus seperti itu, harus disiplin. Iya. Atau misalnya bapak-bapak, teman-teman yang punya anak yang sekolah, yang mondok di sebuah tempat, yang mana pengurusnya itu saklek, nggak boleh meleset dari peraturan yang dibuat. Jam 6 sore Bapak Ibu yang mengambil anaknya di hari libur, jam 6 harus balik. Nggak boleh lewat dari jam 6. Kalau jam 6 lewat 5 menit saja balik, itu saya skor bulan depan dia nggak boleh cuti liburan. Hal seperti ini pasti, wah ini terlalu saklek, terlalu ini dan itu. Pasti manusia nggak suka. Ya, pasti manusia nggak suka. Padahal itu sesuatu yang sudah ditandangani, ditandatangani bahwasanya saya siap ikut aturan pondok. Tapi ketika dibuat aturan, pasti orang tua itu kadang berat untuk menerima aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Contoh yang kedua, misalnya kepala kantor mewajibkan semua jamaah atau semua para pekerja di sebuah perusahaan ataukah di sebuah instansi pemerintah wajib untuk sholat zuhur dan asar berjamaah. Kalau dia tidak sholat tidak sholat berjamaah, diskors atau dipotong gajinya. Kira-kira mau diterima atau tidak? Siapa yang menolaknya? Apakah orang kafir yang menolak? Tidak. Orang Islam sendiri akan menolak. Ini hak azazi seseorang. Biarkan antara dia dengan Tuhannya, urusan dia ibadahnya. Neraka dia juga nanti, ngapain kamu ngurus-ngurus orang sholat? Padahal setiap orang muslim yakin kalau sholat itulah kewajiban. Dia yakin. Sesuatu yang dia telah yakin kewajiban, ketika diusik saja akan ada gelombang penolakan. Baik. Yang ketiga, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sesuatu keyakinan yang dia meyakini inilah yang benar. Selain daripada keyakinan ini merupakan keyakinan yang sesat, keyakinan yang keliru. Ini sudah keyakinan kami dari orang tua kami dahulu seperti ini. Kemudian datang kita singgung, oh nggak benar keyakinan seperti itu. Ya, tentunya gejolak yang terjadi lebih dahsyat dari gejolak yang pertama dan lebih dahsyat daripada gejolak yang kedua. Karena kita menyinggung sesuatu yang diyakini itu sebagai kebenaran. Ini satu hal. Ada resiko yang arah ke sana. Ini sunnatullah. Tetapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini kemudian tidak bisa dijadikan alasan mutlak ketika kita mendapatkan penolakan dari masyarakat, karena harus dibedakan. Manhaj salaf seperti yang telah kita jelaskan pertemuan yang lalu adalah maksum. Adapun orang yang mereka intima kepada manhaj salaf, bisa saja dia salah dalam bersikap. Jangankan manusia seperti kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Tafattananta ya Mu'ad. Engkau telah berbuat fitnah wahai Mu'ad." Dan ada di antara manusia yang membuat orang lari dari dakwah. Rasulullah makamnya berbicara kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Tapi ada di antara mereka yang membuat orang lari dari dakwah. Nah, kalau seandainya itu bisa terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, tentunya mungkin sangat lebih besar terjadi lagi pada diri kita. Maka ketika terjadi sesuatu, ada introspeksi yang harus kita introspeksi diri. Terkadang saudara-saudara kita muslimin menolak dakwah kita bukan karena konten dakwah yang kita sampaikan, tetapi kadang sikap, tutur kata, penekanan kalimat yang mungkin kita keliru. Bisa difahami? Anda tidak perlu mengubah konten, Anda tidak perlu mengubah apa yang sudah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam prinsip-prinsip agama. Akan tetapi bagaimana cara Anda membawaannya? Bagaimana Anda bersikap dengan manusia? Bagaimana Anda bergaul dengan manusia? Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Demikian kata Rasulullah, bergaulah kamu dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Sehingga semaksimal mungkin kita berusaha bermuamalah dengan saudara kita muslimin sebaik mungkin. Ketika terjadi penolakan, baru lari ke sunnatullah. Tapi kalau seandainya perangai kita jelek, kemudian kita katakan ini sunnatullah yang bukan pada tempatnya kita letakkan.
Bisa dipahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sehingga ya dari kalangan penuntut ilmu dia harus lebih baik akhlaknya, harus lebih mudah tersenyum, mudah untuk membantu saudara-saudaranya, ya, dan ya jangan kemudian menempatkan sesuatu ahlul bidah bukan pada tempatnya. Dalam arti kata, tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu adalah ahlul bidah. Bisa saja menurut kita bid'ah, padahal menurut agama itu tidak bid'ah. Tapi keterbatasan ilmu kita anggap itu bid'ah, padahal itu nggak bid'ah. Kemudian kita boikot mereka, sebagaimana memboikotnya orang Syiah, Rafidhah, ataukah orang-orang liberal, ataukah orang-orang Batiniyah, sama cara kita menyikapi mereka. Iya, jadikanlah muslimin sebagai modal besar dalam kita berdakwah. Kita rangkul mereka, kita ajak mereka. Dan Nabi SAW sangat memperhatikan kondisi dan keadaan muslimin dalam ketika beliau berdakwah. Hadis yang cukup sering saya sampaikan. Ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, dan kota Mekah berada di genggaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ya kenapa Ka'bah maksudnya tidak seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, tapi istilahnya ada bangunan Ka'bah yang menjolor keluar. Kata Rasulullah, sesungguhnya kaum engkau waktu itu mereka kehabisan harta, kehabisan uang, ya kehabisan bekal. Kalau seandainya aku tidak khawatirkan fitnah kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah ini, saya akan mengembalikan Ka'bah sebagaimana aslinya dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang mana pintu Ka'bah diratakan, disamakan rata dengan tanah, ya, dan ada dua pintu yang arah ke rukun Yamani dengan rukun yang ada sekarang ini, dijadikan dua. Tapi Rasulullah ingin menjaga perasaan muslimin, ingin menjaga perasaan masyarakat, sehingga Nabi SAW tidak mengubah Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini ada taktik dalam kita berdakwah, mencari hati muslimin adalah hal yang penting. Maka ketika di situ adalah hal-hal yang sifatnya ijtihad para ulama yang mereka berlapang dada, maka kita jangan terlalu saklek. Ya, dan tentunya ini butuh proses belajar, terus menuntut ilmu dan lain sebagainya, agar kita menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan, bukan justru sunnah yang kita pelajari semakin membuat kita jauh dari masyarakat kita, semakin jelek akhlak kita. Tidak demikian, justru sunnah itu adalah membuat akhlak kita menjadi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendengar bagaimana kisahnya Tufail Ad-Dawsi, yang mana beliau diperdengarkan bagaimana jeleknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang musyrikin. Sampai-sampai dia ingin menutup telinganya, tidak ingin mendengar apapun kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari kejauhan dia melihat akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia dekat. Ya, kemudian dia mendengar sesuatu ayat yang dibaca oleh Rasulullah, dan dia berkata, Wahai Tufail, engkau adalah laki-laki yang cerdas. Kalau seandainya apa yang diucapkan oleh Muhammad adalah benar, apa yang menghalangi engkau dari kebenaran tersebut? Kemudian singkat cerita, Tufail bin Amr masuk Islam, yang tadinya beliau difitnah oleh orang-orang musyrikin, memperdengarkan di telinganya jeleknya Nabi Muhammad SAW, dan itu semuanya terbantahkan, itu semua runtuh dengan melihat akhlak dan tenangnya Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya kita, orang-orang itu kajian sunnah baik loh, kajian sunnah bagus loh, ilmiah, begini-begini misalnya. Ikut dia kajian, dia mendengar pujian di luar. Ketika dia ikut kajian, justru di situ dia nggak betah, nggak diajak salam, nggak diajak sapa, ya bahkan disinisin pandangannya misalnya. Ya, mudah-mudahan nggak ada di kalangan penuntut ilmu. Kalau ada, ini parah. Jadi mereka mendengar pujian-pujian para hadirin dan hadirat dari dakwah sunnah, tapi ketika dia masuk justru dia melihat hal yang berbeda, dan dia nggak dengar. Rasulullah diceritakan hal yang jelek tentang Nabi, tapi subhanallah justru Nabi Muhammad SAW, para hadirin dan hadirat, ya menjadi sebab akhlak beliau hidayah kepada Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Hingga inilah harus kita perbaiki akhlak kita, karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Orang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Islam itu bukan hanya akidah, Islam itu bukan hanya tauhid, juga Islam adalah akhlak yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang masuk. Ya, ada pertanyaan beberapa yang masuk di kami. Kami bacakan yang pertama dari Saudara Husni Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum orang yang menolak sebagian atau semua sifat Allah, apakah termasuk kafir? Jazakallahu khairan.
Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dari sebatas pengetahuan yang saya ketahui, ya orang yang mereka menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya, karena mereka menerima lafaz ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi yang mereka tolak adalah maknanya. Dan penolakan mereka kepada maknanya adalah ta'wil, mereka mentakwil. Ya, dengan maksud dan tujuan untuk mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Dan di sini di antara dalil sebagian para ulama dari kitab yang saya baca, ta'wil merupakan salah satu penghalang dari kekufuran. Iya, nah berbeda dengan kelompok Jahmiyah, yang mana Jahmiyah al-Kulliyah mereka mentolak sifat Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, adalah inad, penentangan. Nah, ketika dia menolak sifat-sifat Allah dalam bentuk penentangan tadi, maka dia dikafirkan oleh para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, tadi disinggung sedikit mengenai fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bisakah tolong diingatkan lagi mengapa fitnah ini muncul pada awalnya terhadap Wahabi? Syukran, Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kalau kita membaca kehidupan beragama di Arab Saudi, ya di tahun 1100-an Hijriah, sebelum dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ya banyak hal-hal yang di sana menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Bahkan disebutkan di Masjidil Haram Mekah itu imamnya ada 4. Setiap imam madhab mereka imami sendiri dan makmumnya mengikuti ulama madhabnya tersendiri-sendiri. Mereka tidak mengikuti imam madhab yang lainnya. Ya segitunya kondisi dan keadaan pada waktu itu. Sehingga disebutkan dalam cerita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah beliau berkeliling untuk belajar menuntut ilmu dengan banyak para ulama, ya beliau coba menawarkan dakwah ini kepada para pembesar-pembesar pada waktu itu. Dan kemudian ternyata ya tidak ada yang menyambut dakwah beliau. Walaupun dari sisi konten mereka menerima, tetapi melawan arus derasnya masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut, itulah yang menghalangi mereka tidak mau mengikuti arahannya Syekh rahimahullah. Singkat cerita, Syekh mendatangi istrinya Su'ud. Ya, beliau mendatangi istrinya Su'ud rahimahullah. Dia memaparkan tentang dakwahnya, tentang pentingnya dakwah tauhid, bahayanya ya kesyirikan yang tersebar pada waktu itu. Akhirnya singkat cerita dialah yang mentransfer ilmu tersebut kepada suaminya, yang mana suaminya tadi di awalnya tidak mau menerima. Tidak menerima bukan kontennya, tapi hal yang berat untuk melawan derasnya gelombang masyarakat. Akhirnya dengan keberanian setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berdakwahlah di antara dua ini. Yang satu berdakwah dengan ilmunya, yang satu berdakwah dengan kekuatannya. Akhirnya tempat-tempat yang dikeramatkan, ya kuburan-kuburan yang ditinggikan, ya dan ulama-ulama yang mengajak kepada hal-hal yang demikian itu diperangi oleh beliau. Diperangi bukan arti dibunuh ya, dihujahi, ya dan kemudian juga dihancurkan monumen-monumen tempat bersejarah tadi atau kuburan-kuburan yang diagungkan, diratakan semua dengan tanah. Dan sebagian orang-orang yang mereka memiliki kaki di Najd pada waktu itu ataukah di Mekah dan di Madinah pada waktu itu, mereka memiliki kekuatan ya dari sisi ketokohan agama, ya setelah dakwah Syekh rahimahullah kemudian itu hilang. Mereka tidak bisa lagi mempraktekkan agama yang selama ini mereka terapkan di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Ada sebagian mereka lari dan ada sebagian mereka yang tetap tinggal di sana, tetapi mereka tidak diberikan kebebasan untuk menyampaikan kembali dakwahnya mereka. Inilah yang menjadi sebab para hadirin dan hadirat di antara yang membuat mereka itu jengkel dan sangat marah dan kemudian menambah-nambah sesuatu apa yang tidak disebutkan oleh Syekh atau yang tidak dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, dan tentunya terus sampai hari ini. Nah, dari hal yang paling banyak dibicarakan, Muhammad bin Abdul Wahab ini dia telah menghancurkan kuburan-kuburan, menghancurkan tempat-tempat sejarah, menghancurkan tentang jejak-jejak para nabi dan jejaknya para rasul. Nah, pertama kita harus menyelidiki betul enggak beliau melakukan ini.
Kalau seandainya dalam sejarah betul beliau melakukan ini semuanya, secara fakta betul terjadi di lapangan, kemudian ditimbang apakah perbuatan tersebut benar atau salah. Apakah perbuatan itu bertentangan dengan Al-Quran ataukah tidak? Kan seperti itu. Nah, di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, atau Ali bin Abi Thalib sendiri pernah diutus oleh Nabi SAW untuk meratakan kuburan dengan tanah. Tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan dengan tanah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menebang sebuah pohon yang para sahabat Rasulullah dibayat oleh Nabi dalam Bai'atur Ridwan, dan pohon disebutkan dalam Al-Quran ditebang oleh Umar bin Khattab karena pada waktu itu orang-orang sudah mulai beriktikaf di bawah pohon tersebut dengan keyakinan di pohon keramat dan pohon ini punya kelebihan. Apakah kemudian kita katakan Umar bin Khattab atau Rasulullah atau Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab meratakan itu semuanya dengan tanah atau menebang pohon, kita katakan mereka tidak memuliakan para nabi, mereka tidak memuliakan para rasul, mereka antek-anteknya Yahudi na'udzubillah karena menghancurkan situs-situs Islam? Tentunya tidak demikian. Sesuatu itu dipandang dengan ilmu, tidak dipandang dengan perasaan. Ya, begitu juga kebohongan-kebohongan yang mereka nisbatkan. Ya, siapa yang mereka tidak berhijrah kepada saya, maka dia kafir, murtad, dan mereka diperangi. Tidak ada kalimat ini diucapkan oleh Syekh. Datangkan bukti di halaman berapa, di kitab apa beliau mengatakan demikian. Iya, justru para hadirin dan hadirat, ketika muslimin pergi ke Arab Saudi untuk berhaji ataukah untuk pergi umroh, apakah di bandara ditanya kamu ini Wahabi atau enggak Wahabi? Ada nggak ditanya? Nggak ada. Semua muslimin yang datang ke tanah suci, ke Mekah sebagai tamu Allah dihormati, dimuliakan mereka. Mu ente Wahabi ataukah ente bukan Wahabi? Mu ente mencela Muhammad bin Abdul Wahab dan seterusnya, tidak diperiksa di sana. Manusia diberikan kebebasan. Dia mau beribadah, manusia diberikan pelayanan yang baik. Ya, ini merupakan kebohongan. Yang dusta itu Wahabi suka membunuh orang. Kalau memang Wahabi itu suka membunuh orang, udah habis semua jamaah haji, jamaah umroh yang datang ke sana. Bahkan gak sedikit jamaah haji kita di Indonesia amalannya nyanyi-nyanyi di Ka'bah, nyanyi-nyanyi di tempat sa'i. Banyak, tapi dibunuh gak di sana. Tahu, wah ini gak sejalan ini sama Saudi. Gak berjalan dengan sebagaimana agama Saudi, gak dibunuh. Ya, tapi subhanallah, demikianlah manusia. Ketika hal-hal yang itu bentuknya fitnah, ya maka sangat mudah untuk diambil. Tapi sesuatu yang sifatnya bangkai, ya kita paparkan Syiah dari kitabnya, kita paparkan Syiah dari kaset-kasetnya, dari penjelasan mereka sendiri tentang keyakinannya, dikatakan ini fitnah. Oh, ini nggak benar, kamu bohong terhadap Syiah, kamu benci kepada Ahlul Bait. Demikian seterusnya. Tapi ketika kita katakan ini loh bukunya, ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, enggak, ente tetap Wahabi dan seterusnya. Maka seperti kita sebutkan tadi, itulah hal yang kita harus bersabar memegang agama ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diantaranya. Wallahu a'lam. Walaupun di sana ada bab-bab yang lainnya yang dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Nah. Baik, Assalamualaikum. Pertanyaan masuk sudah habis, Ustaz, hanya 2. Dan juga kita sudah jawab pertanyaan 3 pertanyaan mungkin cukup. Waktu sudah mau mendekati habis ya. Mungkin Anda langsung tutup saja, Ustaz ya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, mau tutup dulu sebentar. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah menyimak pertanyaan dari telah menyimak jawaban-jawaban dari Ustaz. Ya, alhamdulillah, semoga bisa kita pahami pelajaran yang disampaikan, juga bisa kita amalkan, bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Semoga apa yang untuk disampaikan bisa menjadi amal berat timbangan aku di akhirat nanti, mencari hantu. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih untuk hadirin dari Indonesia maupun dari Emirat yang telah setia menyimak kajian sampai akhir. Ini mohon maaf jikalau ada kesalahan dari kami, ya, atau kekurangan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin